Hai guys, kembali lagi di channel aku. Sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Pusaka Tongkat Sakti Jilid 4. Ia sendiri membuka pintu pagar yang sudah diikat dengan rantai besi dan ternyata ia tidak kuat membukanya, akan tetapi 5 orang yang telah terbangun semangat mereka oleh pelopor ini segera maju membantunya. Pintu pagar itu didorong dan ditarik secara berbareng sehingga dengan mengeluarkan suara keras pintu pagar itu jebol dan roboh. Suara ambruknya pintu pagar yang gaduh ini seakan-akan menambah semangat kawan-kawan lainnya, sehingga mereka ini memasuki pekarangan gedung itu tidak melalui pintu pagar, melainkan mereka memanjat dan meloncati pagar itu, maka secara serempak sambil bersorak-sorak dan senjata mereka diangkat ke atas kepala, mereka berlari melewati pekarangan dan menyerbu gedung itu. Pintu gedung yang besar terbuat dari papan tebal itu mereka gedor dan dibuka secara paksa, begitu juga daun-daun jendelanya mereka dobrak. Dan sebelum mereka berhasil membuat jalan untuk memasuki ke dalam gedung itu, tiba-tiba pintu jendela itu terbuka dari dalam disusul 5 bayangan menyambar keluar dan pada detik itu juga terdengarlah jeritan dari 5 orang penyerbu, tahu-tahu ini sudah roboh mandi darah. Ternyata yang menyambar keluar itu adalah 5 orang tukang pukul dan setelah melihat betapa dalam segebrakan saja 5 orang kawan mereka dibikin roboh oleh kawanan anjing pemakan najis situan tanah itu, mereka jadi marah sekali dan lalu mengeroyoknya. Akan tetapi kepandaian dari 5 orang tukang pukul itu terlalu hebat bagi mereka, maka pada detik berikutnya kembali 5 orang kawan mereka menjerit ngeri dan roboh. Namun kawanan penyerbu itu tidak gentar dibuatnya, dengan gigih dan sambil berteriak-teriak untuk menambah semangat mereka terus mengadakan perlawanan secara gagah berani, agaknya mereka sudah menjadi nekat dan rela sekalipun mereka tewas dalam pertempuran ini, mereka maka maju terus pantang mundur. Pada saat itu, tiba-tiba dari arah belakang pula penyerbu itu terdengar sorak-sorai dari serombongan orang yang entah dari mana datangnya, tahu-tahu mereka sudah muncul dan senjata-senjata mereka lalu membabat tubuh-tubuh dari kawanan para penyerbu itu. Ternyata serombongan orang yang baru datang ini bukan lain adalah seregu bala tentara, yang dipimpin oleh si komandan gendut Bopeng De Kunbu itu. Jelaslah bahwa Cheng Lobin telah dapat menduga datangnya penyerbuan ini, maka untuk menyambutnya ia sudah mengatur begundal-begundalnya sedemikian rupa. 5 tukang pukulnya sudah memapaki penyerbu itu secara langsung dari depan dan segera bala tentara sewaan yang dipimpin oleh Bekunbu yang sudah banyak pengalaman bertempur, mengepung dari belakang sehingga dengan demikian, benar-benar kawanan penyerbu itu jadi tergencet dan dalam waktu sebentar saja tidak kurang dari 30 orang kawan-kawan mereka sudah terkapar di tanah tewas atau menderita luka parah. Kini Cheng Lobin menampakkan dirinya yang gemuk itu di ambang pintu gedungnya dan hartawan laknat ini ketawa bekakan ketika dilihatnya kawanan pemberontak begitu mudah dibabat dan dijungkalkan oleh senjata-senjata di tangan para cecunguk sewan-annya. Hahaha, tanda seru. Bagus. Babat semua. Bikin mampus semua bangsat-bangsat pemberontak membahayakan negara ini. Hayo, kirim ke neraka semua. Hahaha, tanda seru. Demikian Cheng Lobin gembar-gembor sambil terus ketawa bekakakan seakan-akan pertempuran yang terjadi di depan matanya itu merupakan pesta pora yang menggembirakan hatinya. Akan tetapi kemudian ketawa iblisnya si perut gede ini tiba-tiba terhenti ketika dilihatnya sesosok bayangan putih yang gesit sekali gerakannya tahu-tahu berkelebatan kian kemari di antara kegaduhan pertempuran itu. Setiap kali bayangan putih itu berkelebat, menjerit dan robohlah seorang prajurit dan 10 kali bayangan putih itu bergerak dalam waktu yang cepat, tahu-tahu seregu prajurit itu sudah terjungkal semuanya. Cheng Lobin tidak percaya kepada penglihatan matanya sendiri dan ia menganggap bahwa bayangan putih yang hebat dan luar biasa gerakannya itu hanya terjadi karena khayalannya sendiri, maka dengan mulut ternganga dibukanya kedua matanya lebar-lebar untuk melihatnya lebih tegas dan
Ketika itu, bayangan putih tadi sudah berkelebat pula membuat 3 kali gerakan berturut-turut dan akibatnya benar-benar membuat tuan tanah ini kaget bukan main, karena dilihatnya 3 orang tukang pukulnya sudah terjungkal mampus. Setan, tanda seru. Ada setan putih di siang hari, bisik Cheng Lobin dengan muka pucat dan ia jadi begitu ketakutan, maka cepat ia memutar tubuh gemuknya dan tubuh yang bundar itu seperti menggelundung ketika ia lari terbirit-birit ke dalam gedungnya. Pembaca kiranya sudah dapat menebak bahwa bayangan putih yang bergerak hebat luar biasa cepatnya yang datang membantu kawanan penyerbu, yang dalam waktu sedemikian cepat telah merobohkan 10 orang prajurit berikut 3 orang tukang pukul secara begitu mudah, dan yang membuat tuan tanah merasa ketakutan setengah mampus, bukan lain ialah Han Hai Hao adanya. Pemuda itu tiba di tempat itu sungguh tepat pada waktunya, kalau tidak atau terlambat sedikit saja, agaknya benar-benarlah kawanan penyerbu itu akan tewas semuanya. Han Hai Hao segera dapat memilih mana kawan dan lawan, maka dengan secara cepat dan tepat ia segera turun tangan. Ia mengerahkan ginkangnya yang benar-benar hebat sehingga tubuhnya gesit berkelebatan seperti gaya seekor naga putih mengamuk. Dengan ujung tongkatnya ia membagikan totokan kepada 10 orang prajurit itu dan ia bekerja begitu cepat. Hal ini bukan ia hendak memamerkan kepandaiannya, akan tetapi ia bekerja memburu waktu supaya korban yang jatuh di pihak penyerbu tidak lebih banyak lagi. Betapapun juga Hai Hao tidak mempunyai hati kejam terhadap prajurit penjajah itu sehingga ia tidak berlaku telongas, melainkan ia hanya menyerang dengan totokan saja tanpa membahayakan jiwa mereka. Akan tetapi kalau terlalu dan para tukang pukul yang ia ketahui kekejaman mereka sering menganiaya para penduduk yang sampai saat ini masih diingatnya. Hai Hao marah sekali dan itulah sebabnya maka ketika ia menyerang 3 tukang pukul tadi, ia melancarkan serangan yang mematikan. Sementara itu terjadilah perubahan di pihak para penyerbu, kalau tadinya ia sudah terdesak demikian hebat dan melihat dalam waktu sebentar saja kawan-kawan mereka sudah banyak yang roboh, menyebabkan hati mereka amat cemas dan bingung sehingga semangat juang mereka jadi mengendur sendirinya. Akan tetapi, setelah melihat betapa kawan-kawan mereka dalam waktu yang hampir bersamaan roboh berjungkalan tanpa mereka ketahui apa sebabnya oleh karena gerakan Hai Hao cepat luar biasa sehingga tak sempat terlihat oleh mereka, maka sebelum maklum apa yang telah terjadi, namun sudah barang tentu peristiwa ini membuat hati mereka menjadi girang dan semangat mereka yang tadi sudah mengendur tiba-tiba bangkit pula. Maka dengan penuh kegemasan dan marah mereka segera mencincang dan menggebuki tubuh-tubuh lawan yang sudah tak berdaya itu. Bek Kunbu merasa heran sekali ketika melihat betapa anak buahnya berjungkalan dan kini dibikin pergedel oleh para penyerbu itu, namun karena si komandan ini mempunyai penglihatan tajam segera dapat melihat seorang pemuda berpakaian putih yang ketika itu sedang merobohkan 3 orang tukang pukul tadi. Sambil mengerang nyaring seperti harimau saking murkanya komandan ini lalu menubruk dan golok besarnya dibabatkan ke tubuh pemuda baju putih itu. Tatkala mana Han Hai Hao baru saja merobohkan 3 orang tukang pukul lainnya yang agaknya mereka ini marah sekali melihat kematian 3 orang kawannya, sudah menghampiri dan menyerang dari kanan kiri. Hai Hao memiliki kewaspadaan serta pendengaran luar biasa tajamnya, maklum bahwa selain 2 tukang pukul menyerang dari kedua sampingnya, juga ia maklum pula bahwa terdapat lagi seorang yang menyerang dari arah belakang. Pemuda yang memiliki kecerdikan sejak kecil ini sudah menyediakan akal sempurna untuk menghadapi 3 serangan yang datangnya dalam waktu bersamaan ini. Sambil berseru keras tiba-tiba tubuh anak muda ini mencelat ke udara dan karena ini, membuat ketiga penyerangnya tadi yang mempunyai arah sasaran yang sama jadi menyerang tempat kosong dan bahkan senjata mereka saling beradu dengan dahsyat sekali. Karuan saja Bek Kunbu dan 2 orang tukang pukul itu kaget bukan main, baiknya mereka cepat menarik senjata masing-masing dan kalau tidak, sangat mungkin tubuh mereka menjadi arah sasaran senjata kawan sendiri. Ketika itu tubuh Hai Hao yang mumbul ke udara sudah membuat gerakan jungkir balik, poksai, dan dengan kedua kaki di atas dan kepala di bawah,
Seiring tubuhnya meluncur turun, tongkatnya mengirim serangan ke arah kepala ketiga orang itu secara sekaligus. Benar-benar serangan dari anak muda itu begitu cepat, dahsyat dan mematikan. Inilah serangan yang disebut gerak tipu Soan Hang Sao Siat atau angin taufan menyapu salju. Ketiga orang yang diserangnya itu tatkala mana sebenarnya masih belum hilang dari rasa kaget mereka, dan kini mendadak terdengar suara keras seperti benda dipukul dan tahu-tahu seorang tukang pukul terjungkal dengan kepala pecah serta hampir bersamaan dengan itu, Bekunbu menjerit ngeri, tubuhnya yang gemuk bulat terhuyung-huyung sebentar dan lalu jatuh tersungkur disertai suara berdebum keras. Ternyata kepala tukang pukul tadi telah pecah dihantam tongkat Hai Hau. Bekunbu dapat menyelamatkan kepalanya karena komandan ini cepat berkelit, akan tetapi justru karena kelitannya ini, ujung tongkat di tangan Hai Hau jadi menyodok pundaknya sehingga tulang pundak itu patah dan remuk. Kedua tubuh yang baru saja roboh karena serangan Hai Hau itu lalu dijadikan rebutan kawanan penyerbu yang kini benar-benar sudah pulih semangat mereka. Tubuh tukang pukul yang sudah tidak bernyawa lagi karena kepalanya pecah kembali dihujani senjata dan gebukan oleh mereka. Demikian pula tubuh Bekunbu yang gemuk itu dibak-bikbuk secara gencar sehingga si komandan yang sebenarnya hanya pingsan itu akhirnya sampai ajalnya. Bekunbu mati bukan saja dicacah dan digebuki oleh para penyerbu yang merasa dendam kepadanya, juga tubuh gendut yang kini sudah menjadi mayat itu menjadi basah dihujani ludah oleh para pembencinya. Hanya tukang pukul seorang lagi saja dapat menyelamatkan diri dari serangan Hai Hau. Tukang pukul ini memang adalah menjadi komandan dari keempat orang tukang pukul yang sudah mampus tadi sehingga tentu saja kepandaiannya lebih tinggi daripada kawan-kawannya. Akan tetapi betapapun tinggi kepandaian yang dimilikinya, ketika dilihat kehebatan pemuda baju putih itu yang telah membuat semua kawannya mampus, hati tukang pukul itu otomatis merasa jerih dan timbullah watak pengecutnya. Maka ketika dilihatnya tongkat si pemuda yang setelah menyodok pundak Bekunbu tadi menyambar langsung ke arah dadanya, ia sama sekali tak berani menggunakan senjatanya menangkis, melainkan cepat ia membuat gerakan Ouyong Choan Siut, naga hitam membalikan tubuhnya berjumpalitan ke belakang 3 kali jungkiran dan setelah itu ia berlari cepat memasuki ke dalam gedung majikannya. Ketika itu Hon Hai Hau sudah berdiri pula di atas tanah dan melihat tukang pukul itu melarikan diri, ia segera membentak anjing tuan tanah. Kau hendak minggat kemanakah? Tangan kirinya dengan jari-jari terbuka bergerak ke arah punggung tukang pukul itu. Sebenarnya tukang pukul itu sudah merasa lega hati dapat menjauhkan diri dari pemuda lihai itu dan melarikan diri mencari selamat, akan tetapi sebelum ia sempat masuk ke dalam gedung majikannya, di mana tiba-tiba ia merasakan punggungnya didorong oleh suatu tenaga amat dahsyat sehingga tubuhnya mental ke depan dan menumbuk dinding tembok gedung itu. Setelah mana tubuh orang ini lalu mental lagi ke belakang dan kemudian terguling dalam keadaan terlentang tak berkutik. Ternyata nyawanya telah melayang menyusul nyawa kawan-kawannya. Serempak tubuh ini menjadi sasaran kemarahan dari para penyerbu pula. Sementara kawan-kawan yang lainnya pula, setelah melihat tiada musuh yang masih hidup lalu menyerang masuk ke dalam gedung sambil berteriak-teriak. Si setan Shi Cheng tadi kulihat masuk ke sini. Cari sampai dapat. Bunuh mampus saja manusia laknat penindas itu, jangan dibunuh. Hukum picis saja. Demikian sambil berteriak-teriak hiruk-pikuk mereka menyerbu dalam gedung itu. Setiap ruangan atau kamar digeledah. Lemari-lemari mereka robohkan, tempat tidur mereka obrak-abrik dan gulingkan untuk mencari tuan tanah itu. Dan setelah segala perabot rumah tangga yang serba indah dan mewah di dalam gedung itu menjadi porak-poranda, akhirnya Cheng Lobin dapat mereka temukan juga dari tempat persembunyiannya, yaitu sebuah kamar rahasia bawah tanah. Sebelum tempat persembunyian Cheng Lobin mereka temukan, mereka sudah sama menyangka bahwa si hartawan laknat itu sudah kabur melalui pintu belakang dan beberapa orang sudah mengejarnya ke sana.
Akan tetapi ketika salah seorang menggentak-gentakan kakinya di atas lantai, dan lantai itu ternyata berbunyi menandakan bahwa di bawah kosong, ia menjadi curiga dan begitulah bersama kawan-kawannya, dengan menggunakan linggis, cangkul, martil, dan lain-lainnya lagi lantai itu dibongkar dan kemudian ternyata di bawah situlah situan tanah didapatkan. Beberapa orang segera terjun ke bawah dan menubruk cuan tanah itu. Bukan main rasa takut Cheng Lobin melihat kemarahan rakyat jelata ini cepat bertekuk lutut sambil meratap setengah menangis minta ampun, tubuhnya yang gendut menggigil bagaikan diserang demam mendadak. Akan tetapi para penyerbu yang benar-benar sudah merasa marah dan gemas itu sama sekali tak menggubris segala ratap tangis dari manusia yang sudah bertahun-tahun mereka benci itu. Sebuah kemplangan dari sebatang alu mengetok kepala bundar itu dan situan tanah menjerit kesakitan. Lain-lain serangan menyusul pula disertai sumpah serapah dan hujan ludah dari mereka. Seret dia keluar, seseorang di antara mereka terdengar memberi komando dan demikianlah kaki tangan dan tubuh situan tanah yang sebesar kerbau kebiri direjeng oleh beberapa orang dan mereka tidak sempat berpikir lagi untuk mencari jalan keluar, melainkan mereka mencari jalan yang paling mudah saja, yaitu secara beramai-ramai tubuh Cheng Lobin mereka ayun-ambingkan dan setelah berseru 1, 2, 3 tanda seru maka tubuh situan tanah itu mereka lemparkan ke atas dan persis melalui lubang lantai yang mereka bongkar tadi, tubuh itu mumbul ke udara seperti sebuah balon besar ditiup angin. Cheng Lobin menjerit-jerit seperti seekor babi disembelih dan suara jeritan ini segera berhenti tatkala tubuhnya terbanting di atas lantai dan suaranya berdebok keras. Beberapa orang yang tidak turut masuk ke dalam lubang lantai tadi dan mereka sengaja menanti di situ segera merejengi kaki dan tangan situan tanah yang sudah diam tak berkutik lagi itu. Tubuh Cheng Lobin lalu mereka seret dibawa keluar sambil bersorak-sorak tanda bahwa hati mereka puas dan gembira. Dan ketika mereka sampai di luar gedung, untuk sejenak mereka jadi melupakan apa yang akan mereka lakukan terhadap tubuh cuan tanah sebagai pelampias kemarahan dan kegemasan hati mereka. Mereka berdiri terpaku sambil mata mereka terbelalak lebar karena apa yang mereka lihat benar-benar membuat mereka tercengang tak kepalang sehingga mereka jadi demikian terkesima. Apakah yang mereka lihat di pekarangan gedung di mana tadi ia bertempur itu? Bagi penglihatan mereka hanya berupa dua bayangan putih dan hitam berkelebat kian kemari mengaburkan pandangan mata mereka, seakan-akan dua ekor naga putih dan hitam sedang bertarung hebat. Apakah yang terjadi sebenarnya di tempat itu? Baiklah kita kembali melihat keadaan Hon Hai Hao, yang telah merobohkan ketiga lawannya yang terakhir tadi. Pemuda ini hendak ikut masuk bersama para penyerbu ke dalam gedung situan tanah. Ia akan mencari seorang manusia yang dianggap menjadi musuh besarnya, yaitu Cheng Kun Hi yang selalu diingatnya, bermata juling, berwajah buruk seperti muka setan. Akan tetapi baru saja sepasang kakinya bergerak hendak segera memasuki gedung itu, tiba-tiba mendengar suara bentakan menggeladak dari arah belakangnya. Berdebah. Siapakah yang berani membuat kekacauan di gedung ini? Tanda seru. Han Hai Hao membatalkan maksudnya seraya cepat memutar tubuh dan ia dapatkan di hadapannya berdiri sambil bertolak pinggang seorang Hwasyo bertubuh tinggi kekar yang entah dari mana datangnya. Wajah Hwasyo itu nampak amat bengis dengan kumis dan jenggotnya yang hitam panjang seperti Kuan Kong atau seorang tokoh dalam cerita Sam Kok, sungguh berlawanan dengan kepalanya yang gundul klimis. Sikapnya amat garang dan matanya yang melotot menatap Hai Hao yang diam-diam menelitinya. Di pinggangnya tergantung sebatang pedang yang sarungnya dihiasi ukir-ukiran indah sekali dan yang sangat menarik perhatian anak muda ini, ialah bahwa Hwasyo itu mengenakan jubah warna hitam. Hwasyo yang belum dikenal oleh Hai Hao ini bukan lain ialah Tutek Hwasyo yang pernah mewariskan ilmu pedangnya kepada Cheng Kun Hi di kota Cintok. Tutek Hwasyo yang adalah seorang Hwasyo keluaran dari Xiao Limpai dan oleh karena ia telah melakukan penyelewengan, maka oleh cabang persilatan tersebut ia diusir dan bahkan tidak diakui pula sebagai anggota Xiao Limpai.
Hwasyo yang diusir ini lalu minggat setelah mencuri Im Yang Kiam, sebatang pedang yang menjadi barang pusaka Xiao Limpai pada masa itu dan dibawanya serta dijadikan genggaman dalam petualangannya di mana ia banyak melakukan kejahatan-kejahatan yang merugikan rakyat jelata, terutama menculik dan memperkosa gadis-gadis atau wanita-wanita muda selalu menjadi kegemarannya. Hal ini tentu saja menyebabkan sesepuh Xiao Limpai yang pada masa itu dipegang oleh Tianjin Hoshiang menjadi sangat marah sekali dan segera menyuruh beberapa orang anak muridnya pergi mencari dan menghukum Hwasyo Durjana itu, selain untuk membersihkan nama Xiao Limpai, juga untuk mengambil kembali pedang pusaka Im Yang Kiam. Tidak saja para Hwasyo murid dari Tianjin Hoshiang pergi mencarinya, bahkan mereka ini minta bantuan para Hwasyo rekan-rekan mereka di berbagai tempat, akan tetapi oleh karena Tutek Hoshiang selain berkepandaian tinggi juga sangat licin sehingga sangat sulit untuk ditangkap dan demikianlah sampai sebegitu lama Hwasyo murtad ini selalu bebas melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk. Dan ketika Tutek Hoshiang merantau ke kota Cintok, ia telah berkenalan dengan seorang hartawan bernama Lo Bin Kong dan tentu saja dari perkenalan ini si Hwasyo buronan tidak sedikit mendapat keuntungan berupa uang sebagai keeratan persahabatan dari hartawan Shilo itu. Dan pada ketika itulah Cheng Kun Hi yang sudah menjadi menantu Lo Bin Kong, berguru kepada Tutek Hoshiang. Sungguh pun Cheng Kun Hi berguru kepada Hwasyo ini hanya tak lebih setahun, tetapi berkat ilmu silat Tutek Hoshiang yang tinggi, maka ia sudah dapat mewarisi ilmu pedang yang cukup dibuat andalan. Setelah Lo Bin Kong pindah ke kota Taigoan di mana ia menjabat pangkat gubernur dan Cheng Kun Hi pun mengikutinya dan kemudian seperti sudah diceritakan di bagian depan, berkat bantuan mertuanya, putra tunggal dari Tuan Tanah Cheng Lo Bin yang menjadi raja di dusun Holeng Chun itu telah menjadi panglima muda pasukan Garuda. Tutek Hoshiang sering pula berangasan kepada mereka sambil menambahkan pelajaran kepada Cheng Kun Hi sehingga ilmu pedang yang dimiliki oleh panglima muda ini makin matang. Kemudian sampailah kepada hal yang menyebabkan Tutek Hoshiang pada hari itu datang di dusun Holeng Chun. Bahwasanya Cheng Kun Hi yang melihat keadaan akhir-akhir ini makin genting, pemberontakan timbul, di antara menentang pemerintah kerajaan Mongol berbareng para tuan tanah pun ikut terancam. Putra yang mempunyai rasa bakti terhadap orang tuanya ini, merasa khawatir akan keselamatan ayahnya maka ia lalu minta pertolongan Tutek Hoshiang untuk pergi ke dusun Holeng Chun disertai pesan bahwa ayahnya itu sebaiknya pindah dengan segera ke kota Taigoan. Suhu, perlukah aku menitah pasukan bala tentara untuk mengawasi Suhu dalam perjalanan menjemput ayah ini? Tanya Cheng Kun Hi minta pendapat gurunya. Tutek Hoshiang yang berwatak sombong menjadi kurang senang mendengar pertanyaan muridnya ini. Sambil membelembungkan dada Hwasyo ini menjawab, Kun Hi, apakah kau tidak percaya kepada kepandaian gurumu ini? Maka hanya untuk menjemput ayahmu saja mesti dikawani bala tentara segala? Cheng Kun Hi maklum akan watak gurunya dan betapapun juga ia memang sudah percaya akan kepandaian Hwasyo itu sehingga kepindahan ayahnya dari dusun ke kota Taigoan tidak perlu terlalu dikhawatirkan apalagi kalau ingat bahwa selain gurunya yang akan menjamin keselamatan ayahnya juga masih terdapat 5 orang tukang pukul yang mengawalnya 5 orang tukang pukul yang sudah maklum amat jagoan itu. Begitulah Tutek Hoshiang pergi seorang diri ke dusun Holeng Chun dan tentu saja setelah ia menerima sejumlah uang untuk ongkos jalan dari muridnya itu. Dari kota Taigoan ke dusun Holeng Chun jauh juga dan kalau ditempuh dengan jalan kaki biasa harus memakan waktu kurang lebih 10 hari. Akan tetapi oleh karena Tutek Hoshiang melakukan perjalanan secara tergesa-gesa dan tentu harus mengerahkan ilmu lari cepat yang sangat tinggi maka dalam 4 hari saja ia sudah tiba di tempat tujuannya. Ia tidak terlalu sulit untuk mencari dusun Holeng Chun oleh karena semenjak Cheng Kun Hi menjadi muridnya Hwasyo ini sudah pernah mampir 1 kali dan memperkenalkan diri sebagai guru dari si panglima muda kepada Tuan Tanah Cheng Lo Bin. Tentu saja hasil dari perkenalan ini ia menerima hadiah yang memadati kantong jubah hitamnya.
Adapun ketika Tutek Hwasyo yang tiba di gedung Tuan Tanah Cheng Lobin, bukan main kagetnya hati Hwasyo ini tatkala dilihatnya bahwa di pekarangan gedung itu banyak tubuh-tubuh menggeletak terkapar dan diantaranya ia lihat pula terdapat pula beberapa orang prajurit kerajaan. Sementara telinganya mendengar suara sorak-sorak gaduh dari dalam gedung yang pintu dan jendelanya sudah rusak berantakan itu. Tutek Hwasyo yang segera dapat menarik kesimpulan bahwa gerombolan pemberontakan yang menyerbu gedung sahabatnya ini. Pada saat itu ia melihat seorang pemuda yang berpakaian serba putih hendak berlari memasuki gedung. Ia menduga bahwa pemuda itu pasti yang memimpin pemberontakan ini, maka ia segera mengejar dan membentak seperti tadi. Biarpun Han Hai Hao belum mengenalnya, akan tetapi melihat sikap galak dan marah dari Hwasyo berjubah hitam itu, ia segera dapat menduga bahwa orang ini pasti adalah seorang antek dari pemerintah penjajah. Maka tanpa memberi hormat pemuda gagah ini lalu memberikan jawaban yang wajar dengan suara tegas. Yang membuat kekacauan di sini adalah rakyat jelata yang menuntut balas terhadap kejahatan si Tuan Tanah. Kedua mata Tutek Hwasyo yang terputar tanda bahwa hatinya marah. Dan kau adalah pemimpin dari gerombolan anjing-anjing pemberontak yang menimbulkan keributan ini. Aku bukan pemimpin. Akan tetapi aku selaku bangsa Han dan rakyat yang selama hidupnya ditindas oleh kaum bangsawan merasa wajib turut serta dalam pergerakan ini. Jawabanmu sungguh gagah, anak muda, kata Tutek Hwasyo yang sambil senyum mengejek. Akan tetapi sadarkah engkau, bahwa kekacauan yang kau dan kawan-kawanmu perbuat ini berarti suatu pelanggaran besar terhadap peraturan negara? Han Hai Hao mengeluarkan suara dari hidung balas mengejek. Peraturan negara penjajah, bah tanda seru. Peraturan gila, peraturan yang selalu mendatangkan kecelakaan bagi rakyat jelata. Peraturan yang mengeluarkan segala pajak gila yang mencekik leher rakyat. Peraturan yang melindungi kedudukan kaum bangsawan dan tuan tanah. Aku, atas nama kawan-kawanku dan segenap rakyat jelata memang menyadari bahwa gerakan aksi perjuangan ini adalah melanggar peraturan pemerintah penjajah, bahkan dengan jalan ini kami hendak menjebol peraturan lapuk dari pemerintah penjajah yang sudah berada di ambang pintu keambrukan ini. Kembali, Tutek Hwasyo yang memperlihatkan senyum mengejek. Aku puji kelancanganmu berpidato, anak muda, tetapi dapatkah dibenarkan perbuatan mengacau, menggedor rumah orang seperti perbuatan perampok ini? Betapa tidak, tentu saja dibenarkan karena perbuatan kami ini sesuai dengan irama perjuangan untuk mengusir penjajah laknat mengganyang kaum bangsawan dan mengikis habis semua serigala berkulit kambing yang menjadi antek-anteknya penjajah. Kamu boleh mengatakan perbuatan kami ini seperti perampok, sebagaimana kami pun dapat mengatakan bahwa perbuatan si penjajah berikut semua antek-anteknya juga seperti perampok, bahkan lebih jahat dari perbuatan perampok. Tutek Hwasyo yang hidupnya lebih banyak mendekati kaum bangsawan dan bahkan Gubernur Lobin Kong sudah menjadi sahabatnya. Muridnya sudah menjadi panglima muda pasukan Garuda dan sudah menerima kebaikan hati Tuan Tanah Cheng Lobin, sedangkan betapa penderitaan rakyat jelata sama sekali tidak pernah ia pusingkan. Maka sudah barang tentu pendirian Hwasyo ini lebih banyak condong terhadap mereka dan bahkan ia merasa wajib membela mereka. Ketika mendengar betapa lancang dan belak-belakannya ucapan si anak muda di hadapannya itu, dadanya ia rasakan panas sekali sehingga ia segera membetak. Bangsat kecil, ternyata kau adalah seorang pemberontak yang berbahaya, terimalah hukuman. Tahu-tahu Hwasyo ini sudah mencabut pedangnya dan secara cepat sekali ia mengirim serangan kepada Hai Hao. Hai Hao cukup waspada dan memang anak muda ini sudah bersiap siaga akan kemungkinan yang dihadapinya. Cepat ia menggerakkan tongkat di tangannya menangkis sehingga seketika itu terdengar suara nyaring dari beradunya kedua senjata itu dan akibat dari tangkisannya ini, pedang di tangan si Hwasyo mental kembali dan Tutek Hwasyo meloncat mundur karena kaget. Telapak tangannya yang memegang gagang pedang terasa sakit dan pedas, bahkan seluruh lengan kanannya ia rasakan tergetar dan kesemutan. Cepat ia memeriksa pedangnya dan ternyata tidak rusak. Lalu pandangannya dialihkan kepada si anak muda yang tidak disangkanya memiliki tenaga sangat hebat itu. Sabar, jangan menggerakkan pedang dulu, Hwasyo setengah tua.
Aku ingin bertanya, kau siapa dan mempunyai hak apa sehingga kau bertindak seakan-akan mau menjadi hakim sendiri? Sudah tentu aku berhak menjadi hakim sendiri terhadap cecunguk pemberontak. Apalagi kau, Tutek Hosiang yang menjadi guru Cheng Kun Hi, melihat kejahatan dan kawan-kawanmu perbuat terhadap ayah dari muridku ini, sudah seharusnya aku bertindak sebagai hakim. Setelah berkata demikian, karena benar-benar sudah tak dapat menahan kesabarannya lagi, Tutek Hosiang mengirim serangan pula dengan gerak cepat. Han Hai Hao cepat berkelit dan sambil berkelit ini ia masih sempat berkata, Tutek Hosiang, kalau kau berbangsa Mongol tidak heran menentang pergerakan kami ini. Akan tetapi nyatanya kau bangsa Han yang menentang perjuangan bangsanya sendiri, kau adalah bangsa Han munafik. Dan justru manusia-manusia munafik macam kau inilah harus digelas oleh roda perjuangan. Bagus, kau datang sendiri mengantarkan nyawa. Bukan saja dada menjadi panas, bahkan saking marahnya mendengar makian anak muda itu Tutek Hosiang merasakan seluruh isi perutnya menjadi panas pula. Maka setelah serangan yang pertama tadi hanya menyambar angin karena anak muda itu berkelit, ia lalu melancarkan serangan susulan, ujung pedangnya ditunjukkan ke dada Hai Hao. Dari beradunya pedang dengan tongkatnya tadi Han Hai Hao maklum bahwa Hwasyo ini memiliki tenaga iwakang yang tak boleh dipandang ringan. Begitu pula sambaran pedang yang baru saja dikelitnya, yang mengeluarkan suara bersyut, membuat ia tambah maklum bahwa ilmu pedang si Hwasyo bukan ilmu pedang sembarangan. Dan kini melihat tusukan pedang ke dadanya, ia cepat berkelit pula sambil melompat ke kanan. Sikapnya sangat tenang dan anak muda ini cukup maklum dengan ketangguhan lawan sehingga mesti menghadapi dengan waspada dan hati-hati. Akan tetapi gerakan Tutek Hosiang benar-benar cepat, biarpun serangan yang ditujukan ke arah dada lawan mudanya itu dapat dielakkan, namun pedangnya terus diputarkan sedemikian cepat dan tahu-tahu pedang itu mengirim serangan langsung ke bawah dan hendak membabat sepasang kaki Hai Hao. Dan pemuda itu pun tidak mau kalah aksi, ia memperlihatkan juga ketangkasan dan kecepatannya. Dengan satu gerakan ringan ia berhasil melompat ke atas untuk menghindarkan sepasang kakinya dari babatan pedang dan sebelum kakinya turun kembali ia membarengi dengan sambaran tongkatnya yang disapukan ke arah iga lawan dalam gerak tipu sinar kilat menyambar pagoda. Tutek Hosiang juga cepat berkelit lalu menyerang lagi. Hwasyo ini memiliki ilmu pedang dari cabang Xiao Lim yang luar biasa sekali kuat dan ganasnya. Selama dalam petualangannya ia belum pernah dikalahkan orang dan setelah ia bertempur selama 30 jurus dan selalu ia lancarkan serangan-serangan yang serba mematikan terhadap anak muda yang kini dihadapinya, maka bukan kepalang herannya ketika ia melihat betapa pemuda ini dapat menghadapinya dengan baik bahkan dapat mengimbangi serangan-serangannya. Pertempuran ini berjalan sangat cepat oleh karena keduanya sama mempergunakan ginkang sehingga gerakan mereka sama gesit dan cepat seperti kelincahan dua ekor naga bertempur. Dikala itulah orang-orang yang menyeret tubuh Tuan Tanah Cheng Lobin keluar dari dalam gedung dan mereka terpaku kesima menyaksikan hebatnya pertempuran ini. Kalau hendak diukur kepandaiannya antara Han Hai Hao dan Tutek Hosiang memang sukar dipastikan, maka yang lebih unggul oleh karena cabang persilatan mereka memang berlainan. Masing-masing mempunyai gerak tipu sendiri dan memiliki keistimewaan masing-masing pula. Tentu saja Han Hai Hao yang baru turun gunung kalah pengalaman dan kalah latihan. Sebaliknya jelas nampak dari gerakan tubuh mereka bahwa anak muda itu masih menang dalam hal ginkang sedangkan tenaga dalam mereka agaknya seimbang. Seru dan sangat menegangkan berlangsungnya pertempuran ini. Yang seorang adalah pemuda gagah perkasa yang berjuang melawan penjajah dan yang seorang lagi adalah penjilat penjajah sehingga biarpun mereka baru saja bertemu akan tetapi sudah terang terhadap lawannya sama menganggap musuh besar, maka tak mengherankan kalau mereka ini bertempur mati-matian. Pada satu saat Tutek Hosiang tampak terdesak mundur dan pada lain saatnya pula kelihatan Han Hai Hao yang dirangket lawannya. Baiknya pekarangan gedung itu cukup luas sehingga mereka dapat bertempur dengan leluasa, meskipun tubuh-tubuh yang masih berkaparan sebagai kurban dari pertarungan tadi kadang-kadang mengganggu langkah-langkah kaki mereka.
Bahkan pada suatu kali tubuh Tutek Hosiang jatuh terjungkal karena kakinya menyandung tubuh yang tergeletak di bawahnya dan saking kagetnya pedangnya terlepas dari tangannya akibat benturan tongkat Hai Hau. Tutek Hosiang cepat mempergunakan gerak tipu Lelu Tacun atau keledai malas bergulingan, tubuhnya bergulingan sedemikian rupa di atas tanah karena ia menyangka bahwa lawannya akan mengirim serangan selagi kedudukan dirinya amat sulit dan berbahaya. Akan tetapi nyatanya ia kecelai sendiri. Hai Hau cukup gagah. Tidak mau mengirim serangan selagi lawannya dalam posisi sulit, sungguh pun peristiwa mana benar-benar merupakan kesempatan baik baginya. Hal ini disebabkan Hai Hau sangat mematuhi nasihat suhunya bahwa apabila kedudukan lawan dalam keadaan sulit dan lemah yang bukan disebabkan langsung oleh serangannya, tidak boleh diserang. Oleh karena demikian ucapan suhunya yang selalu diingatnya itu, menjatuhkan serangan maut terhadap lawan yang tak berdaya, adalah bukan perbuatan orang gagah. Itulah sebabnya ketika Hai Hau melihat betapa terjungkalnya tubuh Tutek Hosiang, bukan dikarenakan serangannya, justru karena tersandung, maka ia tidak mau menyerangnya. Ambillah kembali pedangmu, mari pertempuran kita lanjutkan, katanya sambil berdiri dan tongkatnya dilintangkan di depan dada, memberi kesempatan kepada lawannya untuk bangun dari bergulingan dan mengambil pedangnya yang menggeletak itu. Diam-diam Tutek Hosiang merasa kagum akan kegagahan anak muda lawannya itu, tetapi berbareng hatinya merasa penasaran sekali oleh karena dengan demikian ia merasa dipandang rendah oleh lawannya. Cepat ia memungut pedangnya dan begitulah selanjutnya, mereka meneruskan pertempuran yang seru dan mati-matian. Setelah pertempuran itu berlangsung sampai 100 jurus, Tutek Hosiang mau tak mau harus mengakui keunggulan lawannya yang masih muda itu. Hwasyo ini sudah merasakan tenaganya makin lemah, tubuhnya sudah mandi keringat yang membasahi jubah hitamnya dan napasnya sudah ngos-ngosan. Sebaliknya Hai Hau masih segar bugar dan serangan-serangannya makin gencar dan rapat, sungguh pun peluhnya sudah mulai keluar membasahi keningnya. Betapapun Hai Hau tak dapat mungkir bahwa inilah pertempuran terhebat yang pernah ia alami dan Tutek Hosiang adalah lawan terhebat baginya sehingga ia harus mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaiannya. Biarpun sudah merasa bahwa makin lama makin lemah dan kewalahan menghadapi serangan-serangan lawan yang makin gencar, akan tetapi hal ini justru membuat si Hwasyo makin merasa penasaran. Sepanjang pengalamannya, belum pernah ia bertempur sampai melewati 100 jurus dan justru ia sendiri yang kewalahan. Sungguh memalukan sekali kalau tak dapat mengalahkan si gembong gerombolan pemberontak yang masih ligat ini, pikirnya. Begitulah Tutek Hosiang memainkan pedang di tangan makin dekat sambil mengeluarkan jurus-jurus yang sangat lihai dan ketika sampai kepada jurus yang 130, tatkala mana ia sudah merasa lelah sekali, ia lalu mengeluarkan kepandaiannya yang paling diandalkan, yaitu tingkat tertinggi dari Xiao Lim Kiam Hoat yang dipelajarinya. Sambil menggereng keras seperti harimau murka, Tutek Hosiang melancarkan serangan yang benar-benar hebat dan mengerikan, dalam segerakan pedangnya membuat 4 macam gerak tipu sekaligus. Mula-mula pedangnya disabetkan ke arah kaki dengan gerakan dari kanan ke kiri dan menyusul dari kiri, pedangnya menyambar dengan gerakan nyerong ke atas. Pada detik berikutnya pedang itu disabetkan ke kiri secara mendatar dan paling akhir, setelah pedang itu ditarik kembali, tiba-tiba dengan cepat kilat, sambil majukan kakinya dan lompatan ke depan, pedang itu meluncur ke depan menusuk bagian ulu hati lawan. Serangan yang luar biasa hebat dan cepatnya ini ialah yang disebut gerak tipu naga sakti mengarungi lautan. Kalau yang menghadapi serangan ini adalah seorang yang kurang tinggi tingkat ilmu silatnya dan tidak mempunyai ketabahan hati, sulitlah baginya untuk menyelamatkan diri, sedikitnya ia menjadi korban salah satu dari keempat jurus tendangan beruntun itu. 3 macam serangan yang terdahulu sebenarnya hanya berupa tipu daya untuk mengacaukan perhatian lawan, sedangkan yang paling berbahaya adalah serangan yang terakhir, serangan yang dilakukan di luar dugaan lawan yang hanya menjaga 3 macam serangan duluan yang memang nampaknya lebih berbahaya. Akan tetapi, biarpun pengalaman Han Hai Hau masih mentah,
Baiknya ia cukup matang dalam gemblengan sehingga selain ilmu tongkatnya amat tangguh untuk menghadapi serangan-serangan lawan, juga ia selalu berlagu hati-hati dan tidak mau memandang rendah terhadap setiap gerakan lawannya. Maka ketika ia melihat betapa serangan pedang Tutek Hosiang menyerampang kakinya, ia berhasil memunahkannya dengan sedikit loncatan, lalu ia mendoyongkan tubuhnya ke sebelah kiri sehingga sabetan pedang yang menyerong ke atas hanya berlalu seperti garis miring persis di sisi tubuhnya yang didoyongkan. Kemudian tatkala pedang lawan itu datang pula hendak menebas lehernya, pedang itu hanya bersiut menyambar angin dan ujungnya persis lewat sejauh sejengkal di depan tenggorokan setelah ia membuat gerakan menjengkang ke belakang sambil kakinya mundur 2 tindak. Disebabkan Haihau mundur 2 tindak inilah maka Tutek Hosiang ketika mengirim tusukan pedangnya yang mematikan ke arah ulu hati lawannya, ia mesti membarengi melompat 2 langkah ke depan untuk mengejar. Akan tetapi ketika itu Haihau ternyata sudah menjaga dadanya dengan tongkatnya dalam gerak tipu Sian Jin Yao San, sang dewa mengebatkan kipas. Tongkat Fa yang dipegang secara tegak digoyang-goyangkan ke kanan kiri sehingga benar-benar ia seperti mengipasi dirinya dengan tongkat itu dan pedang Tutek Hosiang jadi terpukul ke samping. Pada saat itulah pemuda ini melihat kesempatan baik dan tahu-tahu ujung tongkatnya menyodok dada Tutek Hosiang. Bukan main kagetnya Hwasyo itu setelah mendapat kenyataan bahwa serangan-serangannya dapat dipunahkan oleh lawannya begitu mudah, padahal ia tadi sudah merasa pasti bahwa gerak tipu yang dikeluarkannya itu akan membuat lawannya roboh. Malah kini tahu-tahu tongkat anak muda itu menyodok dadanya sehingga ia merasa kaget dan gugup, meskipun ia sempat miringkan tubuhnya namun ujung tongkat itu masih saja membentur iganya. Tutek Hosiang mengerang menahan sakit dan tubuhnya sempoyongan ke belakang. Haihau cepat memburu dan hendak menghabiskan riwayat Hwasyo munafik itu, akan tetapi bukan main rasa kagetnya hati anak muda ini ketika tiba-tiba sekali dan di luar dugaannya Hwasyo itu membalikan tubuh dan tangan kirinya bergerak dari mana menyambar senjata rahasia mengarah kepada dirinya. Haihau cepat menjatuhkan diri sehingga senjata rahasia yang disambitkan oleh Hwasyo secara curang itu berdesingan lewat di atas tubuhnya. Cepat ia bangkit kembali, saking gemasnya ia memaki. Hwasyo keparat, kau curang. Dalam pertempuran menghadapi musuh tiada hal yang dapat disebut adil atau curang. Yang terutama siapa yang merobohkan lawan dialah yang menang. Tutek Hosiang membantah dan tangan kirinya setelah merogoh saku, tiba-tiba menyambitkan pula 3 batang piau, senjata rahasia, ke arah Haihau. Kalau menurut peraturan dunia persilatan setiap membuka serangan terhadap lawan, apalagi menyambitkan senjata rahasia yang terhitung senjata gelap, harus memberi peringatan terlebih dulu agar supaya pihak lawan bersedia. Inilah perbuatan jantan dari seorang gagah. Tidak seperti Hwasyo ini yang baik membuka serangan dengan pedangnya maupun menyambitkan senjata rahasia itu tanpa memberi peringatan apapun seakan-akan ia hendak menjatuhkan lawannya secara membokong. Hal ini dianggap oleh orang-orang Kangou sebagai satu perbuatan curang dan pengecut. Memanglah Hwasyo ini adalah seorang Hwasyo berakhlak bejat, sehingga kecurangan dan kelicikanlah yang paling diutamakan. 3 batang piau yang dilepaskan secara licik oleh Hwasyo itu kini mengarah kepada 3 sasaran yang mematikan terhadap Haihau dan pemuda ini dapat mematahkan serangan itu dengan gaya dan sikap yang mengagumkan. Serangan yang di luar dugaan seperti tadi ia dapat memunahkannya dengan mudah, apalagi sekarang serangan itu terlihat oleh matanya. Sambaran piau yang mengarah bagian tenggorokannya ia tangkis dengan tongkatnya sehingga senjata rahasia itu terpukul menceng, juga piau yang menyambar ke arah selangkangannya telah dibikin terpental ke udara oleh tendangan kakinya dan piau yang ketiga, yang diarahkan ke dadanya, setelah ia menggeserkan tubuhnya sedikit ke sebelah kanan ia mengulur tangan kirinya dan piau itu ditangkapnya. Dengan piau ini segera ia sambitkan kembali terhadap pemiliknya dengan gerakan tangan kirinya seperti mendorong ke depan sambil berseru, "Terimalah kembali senjata milikmu ini." Hwasyo itu tidak mau kalah aksi.
Senjata piau yang disambitkan kembali oleh lawannya itu ia terima dengan jepitan dua jari tangan kirinya sambil ketawa mengejek dan agaknya ia hendak menyambitkan kembali kepada lawannya, akan tetapi tiba-tiba Hwasyo ini menjerit bersamaan dengan tubuhnya yang tinggi kekar itu terpental ke belakang seperti dilemparkan tenaga raksasa dan menghantam pagar. Bersamaan dengan gaduhnya suara pagar yang ambrol dan bobol itu tubuh Hwasyo secara dahsyat sekali terbanting di atas tanah dalam keadaan terlentang. Han Hai Hau cepat memburu dan ketika ia melihat dari dekat betapa dari lubang telinga, hidung dan mulut Hwasyo itu mengalirkan darah dan tubuhnya tidak berkutik menandakan bahwa lawannya tak bernyawa lagi, sambil menyusut keringat pemuda ini menarik napas lega. Ternyata Tutek Hosian telah salah sangka, tadi ia hanya mengira bahwa bergeraknya tangan kiri Hai Hau hanya untuk menyambitkan senjata piau saja, tidak taunya justru sambil bergerak menyambitkan piau itu, sekaligus Hai Hau melancarkan pukulan Faciok Seng Hun Chiang yang menghantam dada Tutek Hosian sehingga tak ampun lagi tubuh Hwasyo itu terpental dan menabrak pagar dan seketika itu juga jiwanya melayang. Sesungguhnya kalau Hai Hau menghendaki sejak tadi ia sudah dapat merobohkan lawannya dengan pukulan ampuh ini. Akan tetapi oleh karena ia tidak mau berlaku curang, maka ia hanya mengandalkan ilmu tongkatnya saja untuk menghadapi lawannya. Dan akhirnya, setelah ia mendapat kenyataan betapa curang dan licik adanya perbuatan Hwasyo itu, maka sebagai balasan ia secara terpaksa sekali melancarkan ilmu pukulan simpanannya itu. Terdengarlah suara sorak-sorak gembira dan puas melihat kemenangan anak muda ini dan Hai Hau seakan-akan baru sadar bahwa ia barusan bertempur mati-matian justru adalah untuk membela dan membantu kawanan penyerbu yang kini bersorak itu. Sambil mengebut-ngebutkan debu yang mengotori baju putihnya, pemuda ini lalu berjalan menghampiri mereka dan mereka yang dihampiri itu tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di hadapan Fa sambil memberi hormat. "Inkong, kami yang rendah banyak menghaturkan banyak terima kasih atas pertolongan Inkong karena kalau tidak ada Inkong yang mulia sudah pasti sekarang kami sudah menjadi setan-setan." Penasaran terdengarlah perkataan salah seorang dari mereka. Orang ini sudah tua dan berlutut paling dekat di depan Han Hai Hau. Han Hai Hau cepat membangunkan orang tua itu sambil berkata, "Paman, berdirilah. Jangan banyak peradatan terhadapku dan jangan menyebutku Inkong, Cuan penolong, segala macam." Orang itu berdiri setengah membungkuk di hadapan Hai Hau dan matanya bersinar-sinar ketika menatap penolongnya. Ketika itu Hai Hau melihat orang-orang di belakang orang tua itu masih tetap berlutut sehingga anak muda yang tak dapat menerima penghormatan demikian besar dari mereka ini cepat berkata, "Saudara-saudaraku, ku minta kalian berdiri. Aku bukan dewa maka tak perlu kalian bersikap seperti itu." Seiring dengan berdirinya mereka berangsur-angsur orang tua tadi dengan sikapnya tetap menghormat. Terdengar berkata, "Inkong, betapa kami takkan menganggap Inkong sebagai dewa, karena sesungguhnya Inkong adalah dewa penolong kami." "Paman, sekali lagi ku minta kau jangan menyebut Inkong." Hai Hau cepat menukas. "Sebut saja namaku Han Hai Hau dan anggaplah bahwa aku ini anak atau keponakanmu dan juga sebagai saudara atau kawan bagi semua saudara-saudara yang hadir di sini, oleh karena sebenarnya aku sendiri justru adalah anak di sini juga." Mendengar pernyataan ini semua sama tercengang heran. Terutama orang tua tadi, memandang dan menyidik-nyidik wajah Hai Hau sambil menyerong-nyerongkan mata tuanya yang sudah kurang awas itu. Dan karena terbata-bata tatkala menegasi, "Inkong, Inkong, oh, kau, ini bernama Han Hai Hau? Bukankah kau putra dari Han?" Ia lalu memandang ke langit sambil keningnya yang sudah keriput dikerut-kerutkan. Agaknya orang tua ini berpikir keras untuk mengingat-ingat akan nama dari keluarga Han yang sudah dilupakan. "Ayahku adalah Hon Cubeng yang sudah meninggal 8 tahun yang lalu, mungkin paman mengenalnya." Hai Hau menerangkan. Tiba-tiba orang tua itu menubruk dan memeluk Hai Hau sambil berkata dengan suara yang dipenuhi keharuan hati, "Oh, Tian yang Maha Kuasa!" Tanda seru. Jadi kau ini putra mendiang Hon Cubeng? Tanda seru. Kau si anak yang telah menghilang?" Tanda tanya.
Mata orang tua itu tampak berlinang-linang dan suaranya melebihi kegembiraan suara Hai Hau tatkala ia memberi penjelasan. Aku si tua bangka ini adalah Hong Tiam dan sebenarnya, kalau tidak ada kesialan yang menggagalkan, aku dengan orang tuamu adalah pernah Chin He, besan. Luka di hati Han Hai Hau yang belum sembuh seakan-akan mengeluarkan darah lagi tatkala mendengar ucapan orang tua itu. Seketika itu terbayanglah di ruang matanya betapa ayahnya dipukul dan ditendang oleh Cheng Kun Hee sehingga ayahnya mati. Dan ia masih ingat benar bahwa ketika kehilangan cicinya, banyak orang membantu mencarinya dan ketika mayat cicinya dibawa oleh mereka itu, salah seorang di antara mereka ialah orang tua yang kini memeluknya ini yaitu orang tua, ayah dari calon cihunya Ong Huli. Maafkanlah aku paman, kalau sejak tadi aku berlaku kurang hormat terhadap paman, ujar Hai Hau dan serta-merta anak muda ini berlutut di hadapan orang tua bekas calon mertua cicinya itu. Kini orang tua ayah dari Ong Hui itulah yang menjadi kerepotan membangunkan anak muda ini sementara kawan-kawan dari orang tua si Ong yang patriotik itu tatkala mana sudah datang dan berhubungi Hai Hau dan mereka ternyata adalah teman-teman Hai Hau bermain sama-sama masih kecil. Hai Hau, sungguh kami sama sekali tak menyangka bahwa kami akan dapat bertemu kembali denganmu pada hari ini dan ternyata sekarang kau begini gagah perkasa, benar-benar kami sangat bersyukur. Hau, kata orang tua itu dengan suara lirih yang selanjutnya bertanya tentang kemana menghilangnya. Hai Hau menceritakan bahwa ia beruntung sekali telah diangkat murid oleh Tiong Sin Tojin dan anak muda ini selanjutnya menyatakan apa yang menjadi tekad hatinya datang ke kampung halamannya. Aku hendak membuat perhitungan terhadap si keparat Cheng Kun Hee. Adakah paman dan kalian tadi dapat membekuk batang leher si setan juling itu? Tanyanya kemudian matanya yang bersinar tajam ditatapkan terhadap mereka yang merubunginya seakan-akan minta kepastian. Ong Tiam menghela napas tatkala memberi keterangannya. Sayang dia telah pindah. Pindah kemana? Tanda tanya tukas Hai Hau tak sabar karena saking kecewa hatinya mendengar bahwa musuh besarnya telah pindah. Ong Tiam menelan liur tatkala melanjutkan bicaranya yang terputus itu. Sejak dia pindah ke kota Cintok dia tinggal bersama mertuanya Lo Bin Kong. Kemudian mendengar kabar bahwa Lo Bin Kong menjadi congtok atau gubernur di kota Taigoan dan Cheng Kun Hee menjadi panglima muda dalam pasukan Garuda dan bertugas di kota tersebut juga. Keparat, jahanam, tanda seru geram hati Hai Hau tak terkatakan. Giginya berkeratukan, kedua tangannya dikepalkan dan matanya seperti mengeluarkan sinar api tatkala dilirikan ke arah di mana mayat Chu Tek Hos yang terkapar. Sebelum bertempur tadi ia mendengar pengakuan dari pendeta munafik itu bahwa Cheng Kun Hee menjadi muridnya. Kalau ternyata dia kabur, aku mesti cepat pergi ke Taigoan pada saat ini juga. Nanti dulu Hai Hau, ku minta kau jangan begitu tergesa-gesa, Ong Tiam berkata dengan suara sabar. Betapapun juga kami masih perlu bantuan darimu. Bagaimanakah pendapat dan saranmu mengenai manusia kejam yang telah kami bekuk itu dan harta yang ditinggalkannya? Han Hai Hau tak segera menjawab kini, ia berpaling dan menatap ke arah ambang pintu gedung dengan sorot mata penuh kebencian, di mana terdapat tubuh Cheng Lo Bin menggeletak seperti kerbau mati. Hatinya yang dipenuhi rasa dendam membuat ia seakan-akan tak sadar akan apa yang diucapkannya. Pendapatku mengenai perjuangan kalian ini sangat ku setujui dan aku benarkan. Tentang manusia laknat si Cheng itu, kalau belum mati harus dibikin mati dan tentang harta haram peninggalannya bakar saja sekalian berikut rumahnya. Terdengarlah teriak-teriakan sambutan dari kawan-kawan Ong Tiam. Yah, benar. Bakar saja harta haram berikut gedungnya sebagai pembalasan kita. Mayat si tuan tanah itu hanyutkan saja ke sungai. Juga mayat si Hwasyo munafik pembela penjajah dan kaum bangsawan itu. Juga bangkai para antek-anteknya yang biadab, mereka melebihi iblis, kita jadikan saja umpan buaya di sungai. Jangan. Bangkai-bangkai mereka semua jangan dilempar ke sungai, lebih baik dibakar saja sekalian dengan rumahnya.
Begitu hiruk-pikuk teriakan-teriakan mereka yang mencerminkan betapa besarnya rasa marah dan dendam di hati mereka, dan ucapan luapan mereka itu agaknya benar-benar akan dilaksanakan demi kepuasan hati mereka kalau saja mereka tidak mendapat saran dari Hai Hao lebih lanjut. Saudara-saudaraku, aku maklum betapa kegemasan kalian terhadap mereka yang menjadi musuh kita paling dekat ini. Akan tetapi hendaknya kita sadar bahwa kita jangan ingkar, dan sifat-sifat peri kemanusiaan adalah sifat-sifat dari mereka selagi hidup, untuk mana kita telah menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap mereka, yaitu membunuh mereka sebagai penghenti perkembangan sifat buruk hidup mereka. Hukuman yang kita jatuhkan ini sudah lebih daripada cukup. Adapun tubuh-tubuh mereka hanya merupakan jasad kasar yang tak berdosa, sehingga tak layaklah kalau kita melampiaskan rasa benci, marah dan dendam kita terhadap jasad-jasad itu. Kembalikanlah jasad-jasad itu kepada asalnya, asal tanah harus kembalikan kepada tanah. Semua orang yang mendengar kata-kata anak muda itu pada melongot, mereka seperti sekelompok anak murid yang menerima pelajaran dari guru ahli filsafat. Padahal Han Hai Hao mengucapkan perkataan itu tak lebih hanya meniru ujar-ujar gurunya ketika memberikan gemblengan batin. Benar-benar kau adalah seorang muda selain gagah perkasa juga bijaksana dan mulia. Hai Hao Ong Tiam memuji dengan sejujurnya. Han Hai Hao cepat mengelakkan pujian ini sambil berkata, maaf tak dapat lama-lama aku beserta kalian. Aku hendak segera pergi ke Taiguan. Selamat berjuang dan semoga perjuangan kita rakyat Jebel yang selama hidupnya selalu tertindas ini mencapai sukses besar. Hai Hao, tidak dapatkah kau menunda kepergianmu barang sehari 2 hari? Ong Tiam cepat menjelak tatkala melihat pemuda itu sudah mulai melangkahkan kakinya. Terima kasih Paman, biarlah kelak kalau perjuangan kita sudah selesai dan bila hajat masih dikandung badan aku pasti kembali ke kampung halamanku ini, jawab Hai Hao, dan baru kinilah mereka lihat anak muda itu tersenyum. Hai Hao memberi hormat terhadap mereka, terutama kepada Ong Tiam. Dan mereka ini walaupun dengan perasaan berat terpaksa melepaskan kepergian pahlawan mereka sambil balas menghormat pula. Lalu Hai Hao membalikan tubuh akan pergi. Pemuda ini tiba-tiba membalik pula menghadap kepada mereka dan bertanya kepada Ong Tiam. Paman, hampir aku lupa bertanya, bagaimana kabar dengan Ong Huli Koko yang dahulu ditarik kerja paksa itu? Ternyata pemuda ini masih ingat akan nasib calon suami cicinya. Orang tua itu seperti diingatkan lagi kepada putranya, sehingga ia menghela napas dalam sambil menggelengkan kepala dan katanya lemah seperti juga yang lain-lain, dia hanya sering datang dalam impianku. Baiklah Paman, aku sekalian hendak membuat perhitungan bagi sakit hatimu dan juga bagi kalian yang pernah dibikin sakit hati oleh si setan bermata jeling itu. Dan semua orang jadi melongo karena mereka tak sempat melihat bagaimana anak muda itu pergi. Yang tampak oleh mereka hanya berkelebatnya bayangan putih, dan tahu-tahu anak muda itu sudah menghilang dari penglihatan mereka. Sepeninggalnya Hai Hao, mereka ini lalu sibuk mengurus kawan-kawan mereka yang terluka maupun yang sudah tewas, demikian juga kurban-kurban dari lawan. Sesuai dengan pesan Hai Hao, mereka urus sebagaimana mestinya, dan ketika mereka mengusung mayat Cutek Hosiang, Ong Tiam mengambil pedang bekas senjata Hwasyo itu dan ia merasa tertarik akan kebagusan dan ketajaman pedang tersebut. Pedang bagus, kata Ong Tiam sambil memperhatikan pedang yang dibolak-balikan di tangannya, sementara kawan-kawannya pun merubung dan mengaguminya. Sayang pedang sebagus ini tiada berguna bagi kita lantaran kita tak dapat mempergunakannya. Kalau saja pedang ini menjadi senjata Hai Hao, tentu akan cocok. Sayang sekali dia tidak membawanya. Kalau begitu baiklah pedang itu serahkan saja kepadaku, Paman. Kata-kata ini membuat semua orang menoleh kepada orang yang mengucapkannya, dan sekali lagi mereka melongo karena tahu Hai Hao yang tadi sudah pergi secara gaib, kini telah berada di situ lagi secara gaib pula. Ong Tiam yang sudah maklum akan keluar biasaan anak muda itu lalu mengangsurkan pedang itu berikut sarungnya kepada Hai Hao sambil berkata, bagus, kau telah kembali lagi. Nah, bawalah pedang ini.
Hai Hao yang memang kembali lagi sengaja hendak membawa pedang bekas senjata Tutek Hosiang yang sudah diketahuinya adalah sebilah pedang pusaka, terbukti bahwa pedang itu tidak rusak sedikit pun setelah berkali-kali dibentur oleh tongkatnya tadi. Ia telah lupa untuk membawanya dan sekarang ia sengaja datang lagi untuk mengambilnya, maka segera diterimanya pedang itu diangsurkan kepadanya, segera diterimanya dengan sikap hormat sambil mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pedang ini setelah berada di tanganku akan mendatangkan manfaat. Pedang yang bagus berada di tangan seorang yang pandai tentu akan mendatangkan manfaat. Ong Tia menggarami dan orang tua ini seperti berkata kepada diri sendiri karena sebelum ucapannya habis, Hai Hao ternyata sudah menghilang pula. Hebat, terdengar seorang di antara mereka berseru memuji kehebatan Hai Hao itu. Dia tentu telah menjadi pendekar sakti. Lebih tepat ia dinamakan pendekar gaib, karena datang dan perginya dia sangat gaib, tanda seru. Semoga Tian Yang Maha Kuasa akan selalu melindungi dia dalam perjuangannya. Kata-kata yang berupa doa restu ini keluar dari mulut Tong Tiam. Pedang Im Yang Kiam disarung di pinggang dan tongkatnya tetap dipegang dalam tangan kanannya erat-erat. Han Hai Hao berlari cepat meninggalkan dusun Holeng Chun. Hati anak muda ini merasa bangga karena sedikitnya ia telah membantu perjuangan teman-teman sekampung halamannya. Dan Hai Hao tentu akan merasa lebih bangga lagi kalau saja ia mengetahui bahwa ia telah memberikan bantuan besar terhadap Xiao Limpai dengan dibunuhnya Tutek Hosiang yang kini pedangnya dibawanya itu. Hai Hao ingin cepat-cepat sampai di kota Taigoan untuk mencari Cheng Kun Hi yang sudah didengarnya bahwa musuh besarnya itu yang sekarang telah menjadi panglima muda dalam pasukan penjajah Ketarat. Waktu dulu saja Setan Juling itu sudah begitu ugal-ugalan, apalagi sekarang setelah menjadi tentara dan berpangkat tinggi pula, tentu sepak terjangnya terhadap rakyat jelata akan lebih biadab. Tanda seru demikian Hai Hao mengutuk di dalam hatinya yang dipenuhi rasa kecemasan tak terhingga membuat sepasang kakinya berlari semakin cepat menuju ke kota Taigoan. Berkat gemblengan Tiong Sin Tojin yang luar biasa membuat Hai Hao memiliki kekuatan seperti kuda, ia dapat terus berlari cepat 2 hari 2 malam tanpa pernah berhenti sehingga kini ia sudah menempuh perjalanan lebih dari separuhnya. Akan tetapi betapapun kekuatan yang dimiliki Hai Hao, setelah berlari secara non-stop selama 2 hari 2 malam akhirnya pada hari yang ketiga ia merasakan tubuhnya sangat lelah dan perutnya terasa lapar sehingga ia mesti berhenti untuk mengaso dan mencari makanan untuk mengisi perutnya. Begitulah ketika ia memasuki sebuah hutan, setelah ia duduk sebentar di atas pohon tua yang sudah roboh, anak muda ini lalu mencari buah-buahan di hutan ini untuk pengisi perutnya. Hai Hao sejak kecil sudah terlalu biasa menahan perut lapar dan bahkan selama tinggal di Ngot Taisan oleh gurunya ia dilatih supaya tidak terlalu memanjakan perutnya, maka setelah ia makan beberapa butir buah-buahan sudah cukup membuat kesegaran tubuhnya pulih kembali dan perutnya dapat ditahan takkan minta diisi selama 2 hari. Setelah perutnya kenyang oleh buah-buahan yang dimakannya, ia duduk pula di batang pohon tadi, ia memberi kesempatan kepada alat pencernakan di dalam perutnya untuk menggiling lumatkan makanan yang barusan ditelannya. Hal ini Hai Hao mentaati perintah dari suhunya bahwa apabila sehabis perut diisi, si tubuh tak boleh melakukan pergerakan berat dan sebaiknya duduk beristirahat sebentar agar alat pencernakan dapat bekerja dengan sempurna, dan kalau alat pencernakan tak dapat bekerja secara sempurna disebabkan karena pergerakan tubuh terlalu banyak memakan tenaga, maka akan menimbulkan rasa sakit perut. Inilah sebabnya Hai Hao tak cepat berlari lagi melanjutkan perjalanannya dengan segera, melainkan ia duduk di batang pohon yang sudah tumbang itu sambil memperhatikan kebagusan pedang dan sarung senjata bekas gegaman Hwasyo yang dibolak-balikan oleh kedua tangannya. Sarung pedang itu terbuat dari kayu tua berwarna hitam dan ukirannya berbentuk seekor naga dengan mulutnya yang terbuka lebar merupakan mulut dan sarung pedang itu. Ukir-ukirannya indah dan halus, tanda bahwa si pembuat nifa adalah seorang ahli. Adapun pedangnya terbuat daripada baja murni dan bersinar kehijau-kehijauan serta mengeluarkan hawa dingin menandakan bahwa senjata ini adalah pedang mustika yang sangat ampuh. Gagangnya
terbuat dari bahan yang sejenis dengan sarungnya dan terukir indah berbentuk kepala naga. Di bawah gagang ini, yaitu di permukaan batang hulu pedang terdapat ukiran berupa 3 huruf dan karena Hai Hau mendapat sedikit pelajaran pula dari suhunya dalam hal tulis dan baca sungguh pun secara terbatas namun cukup membuat anak muda ini tidak terlalu buta huruf, maka ia dapat membacanya 3 huruf itu yang berbunyi Im Yang Kian. Adapun yang membuat Hai Hau merasa tertarik akan pedang ini sehingga setelah ia pergi dan segera kembali ke dusun Holeng Chun untuk mengambilnya, bukan saja ia sudah maklum bahwa pedang ini bukan sembarang pedang akan tetapi ia ingin mempelajari ilmu tongkat dengan mempergunakan pedang yang bagus itu dan memanglah ilmu tongkat dan ilmu pedang dalam semua pergerakannya banyak persamaan. Hai Hau lalu bangkit dari batang pohon yang didudukinya dan berdiri tegak sambil pedang itu dipegang dalam tangan kanannya. Tangan yang biasa menggenggam tongkat besi yang berat kini Hai Hau merasakan pedang itu terlampau ringan baginya. Ketika itu ia hendak mulai mempelajari ilmu tongkat dengan mempergunakan pedang itu sebagai pengganti tongkatnya dan kelak kalau ternyata pedang lebih cocok dan lebih praktis, untuk selanjutnya ia akan mengganti senjata tongkatnya dengan pedang itu. Akan tetapi tiba-tiba Hai Hau seperti mendapat bisikan dari hati kecilnya yang menyebabkan ia batal untuk belajar silat dengan pedang yang sudah berada di tangannya itu dan maksud akan mengganti tongkat dengan pedang seperti yang barusan ia inginkan, segera dibuangnya jauh-jauh. Bisikan dari hatinya tadi membuat Hai Hau sadar bahwa kalau ia mengganti tongkat dengan pedang, sama halnya ia mendurhakai gurunya. Bukankah gurunya mewariskan kepandaian kepadanya berupa ilmu tongkat dan bukan ilmu pedang? Bahkan senjata tongkat gurunya itu diberikan pula kepadanya, sehingga tongkat tersebut biarpun hanya berupa besi tua akan tetapi baginya sama artinya dengan senjata pusaka. Sedangkan pedang itu, biarpun bagus dan jelas adalah senjata mestika, akan tetapi diperolehnya berasal dari seorang hosyo munafik penjilat penjajah, maka siapa tahu kalau pedang itu mempunyai riwayat hitam? Itulah sebabnya maka Hai Hau segera membatalkan maksud yang hampir saja membuat ia seakan-akan mengkhianati gurunya. Lalu pedang itu dimasukkan kembali ke dalam sarungnya dan disoren ke dalam sarungnya dan segera disoren di pinggangnya. Setelah ia mengambil dan menggenggam kembali tongkat pemberian gurunya, ia berjalan perlahan untuk segera mulai meneruskan perjalanannya pula. Tangan kirinya secara tak disengaja menggenggam gagang pedangnya, ia tak tahu apa gunanya membawa pedang itu kini, tetapi kalau pedang yang sebagus ini dibuang begitu saja terang ia merasa amat sayang. Hutan yang dilaluinya itu amat sunyi dan teduh. Hai Hau berjalan perlahan sambil kepalanya ditundukkan, otaknya tak luput dari memikirkan akan kegunaan apakah dengan pedang yang dibawanya itu. Ia menyesal, mengapa ia telah sengaja membawa pedang yang kini tak lain hanya tambah merepotkannya ini. Mungkin karena otaknya terlalu memikirkan pedang itu, tiba-tiba saja anak muda ini jadi teringat kepada seorang yang bersenjata pedang yang pernah dijumpainya pada malam gelap di dusun Bok Li Chun beberapa hari yang lalu, orang yang bersenjata pedang yang selalu mendebarkan dada bila diingatnya kembali dan membuat ia selalu bertanya-tanya di dalam hati, siapakah gadis gagah dan cantik yang sudah menggait jantungnya tanda tanya. Kini ia kembali teringat pula kepada darah itu, kalau saja pedang yang sebagus ini diberikan kepadanya, tentu ia akan lebih gagah, lebih cantik dan aku, lebih cinta kepadanya. Barangkali aku sudah menjadi gila. Hai Hau memaki kepada diri sendiri sambil tangan kirinya dipukulkan ke keningnya dan ia lalu mempercepat tindakan kakinya. Akan tetapi makin celaka, makin cepat ia berjalan tambah jelaslah bayangan gadis itu seolah-olah menghadang di depan matanya. Bahkan kini perasaannya seolah-olah ia melihat wajah gadis itu muncul di mana-mana, di tempat-tempat yang dilaluinya. Wajah yang jelita dan gagah itu terbayang di sela-sela daun-daun yang hijau dan di antara kembang merah indah. Celaka! Benar-benar aku sudah mabuk kepayang. Sekali lagi Hai Hau memaki dirinya dan untuk melepaskan diri dari bayangan yang selalu menggoda hatinya dan yang seolah-olah menghadang di depannya itu, ia segera berlari cepat seperti terbang.
dan ketika ia sudah di luar dari hutan itu dan berada di sebuah jalanan kecil, ia menghentikan larinya ketika di depannya dihadang, bukan oleh bayangan gadis yang sudah membuatnya mabuk kepayang, tapi kini benar-benar dihadang oleh 3 orang Hwasyo yang mengenakan jubah serba putih dan senjata yang kelihatan tersembul di belakang punggung mereka sama pula, yaitu senjata pedang. Hanya umur mereka yang berlainan, yang seorang setengah tua, yang kedua sedikit lebih muda dan yang ketiga masih sangat muda, kira-kira hampir sepantar dengan Hon Hai Hao. Sahabat yang di depan, kalau kau ingin melanjutkan perjalananmu dengan selamat, serahkan pedang yang tergantung di pinggangmu kepada kami. Hwasyo yang paling muda itu mengeluarkan ancaman sambil maju ke depan mendekati Hai Hao. Han Hai Hao mengerutkan kening, tanda bahwa hati anak muda ini merasa kurang senang mendengar perkataan dan sikap Hwasyo muda yang dianggapnya kurang sopan itu. Hwasyo muda, ada sangkut paut apakah antara aku denganmu? Maka begitu bertemu seakan-akan kau mengajak berkelahi, ia membalas dengan nada ketus.